Kami dari kelompok golongan muda SMA 3. Shalalalalala. Golmut, junjung tinggi asas pemilu. Nama saya Ketujuan Panduna Deva, nomor absen 22, kelas MIPA 6. Sini saya adalah salah satu anggota dari Golmut atau golongan muda. Perkenalkan, saya Nimade Mutia Pratnyawangi, nomor absen 24 dari kelas 11 MIPA 6. Salah satu anggota dari kelompok Golmut atau golongan muda. Saya Niputu Baby Malika, nomor absen 26 dari kelas 11 MIPA 6. Saya merupakan salah satu anggota dari Golmut atau golongan muda. Perkenalkan, nama saya Nuan Putri dari kelas 11 MIPA 6, nomor absen 28. Saya salah satu dari anggota kelompok Golmut atau golongan muda. Perkenalkan, saya Niwayan Putri Karina, absen 30 dari kelas 11 MIPA 6, salah satu anggota dari kelompok Golmut atau golongan muda. Tujuan pilkada. Beberapa esensi dari tujuan pemilu yang harus dicapai antara lain: 1. Tujuan pemilu untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. 2. Sebagai perwujudan hak asasi politik rakyat. 3. Memilih wakil rakyat. 4. Melaksanakan pergantian personal pemerintahan secara damai, aman, dan tertib secara konstitusional. 5. Menjamin kesinambungan pembangunan nasional. Seperti yang kita tahu bahwa bagian-bagian dari asas pemilu itu dikenal dengan singkatan Luber-Jurdil. L yang artinya langsung, U yang artinya umum, B yang artinya bebas, R yang artinya rahasia, Jur yang artinya jujur, dan Dil yang artinya adil. Yang pertama yaitu langsung. Pemilihan umum dilakukan secara individu dan tidak boleh diwakilkan. Yang kedua yaitu umum. Pemilu dapat diikuti oleh seluruh warga Indonesia selama memenuhi syarat yang ada dan memiliki hak suara. Yang ketiga yaitu bebas. Pemilihan dilakukan secara bebas tanpa ada intervensi atau ancaman dari pihak lain. Yang keempat yaitu rahasia. Keputusan pemilihan suara bersifat tertutup dan hanya boleh diketahui oleh pemilih itu sendiri. Yang kelima yaitu jujur. Jalannya pemilu harus dilakukan secara apa adanya dan tidak ada tindak kecurangan. Yang terakhir yaitu adil. Baik dari peserta, pemilih, dan penyelenggara pemilu mendapatkan keadilan dan persamaan perlakuan. Bagaimana situasi pandemi saat ini? Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 atau coronavirus disease di Indonesia, khususnya Bali, saat ini sudah meningkat drastis, di mana kemungkinan akan dilaksanakannya lockdown dan pembatasan sosial berskala besar lagi. Per 4 Oktober 2020, kasus COVID-19 di Indonesia sudah mencapai angka 300 ribuan kasus terkonfirmasi terkena COVID-19 dan hampir 12.000 orang meninggal dunia karena virus ini. Penyumbang kasus COVID-19 terbesar di Indonesia masih ditempati oleh DKI Jakarta, sementara Bali masih berada di urutan ke-8 penyumbang kasus COVID-19 terbanyak di Indonesia. Dalam pilkada terdapat 10 prinsip demokrasi Pancasila. Yang pertama, demokrasi yang berketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, sistem penyelenggaraan negara harus taat, konsisten, dan sesuai dengan nilai dan juga kaidah dasar ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Artinya, aturan dan penyelenggaraan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 bukan lewat naluri, melainkan kecerdasan rohani dan kecerdasan emosional. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Artinya, kekuasaan tertinggi ada pada tangan rakyat. Jadi, prinsipnya rakyatlah yang memiliki kedaulatan. Keempat, demokrasi dengan rule of law. Dalam prinsip ini memiliki 4 makna penting. Yang pertama, kekuasaan negara Republik Indonesia harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum atau legal truth, bukan demokrasi ugal-ugalan.
Kedua, kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum atau legal justice, bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. Ketiga, kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum atau legal security, bukan demokrasi yang membiarkan kesemrawutan atau anarki. Keempat, kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum atau legal interest, seperti kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang justru mempopulerkan fitnah atau hujatan. Kelima, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Demokrasi ini mengalami pembagian dan pemisahan kekuasaan dengan sistem pengawasan dan perimbangan. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyelewengan kekuasaan yang bisa mengakibatkan kerugian pada pemerintahan dan juga rakyat. Keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Prinsip yang keenam ini berarti demokrasi mengakui hak asasi manusia dengan tujuan bukan hanya menghormati hak tersebut, namun juga meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Hak asasi manusia bersifat universal dan dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat di dunia. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Artinya, semua pihak juga memiliki hak yang sama untuk mengajukan pertimbangan, dalil, fakta, saksi, alat bukti, dan petitumnya. Pengadilan di Indonesia bersifat bebas, artinya tidak memihak manapun atau bersifat netral, memberikan saksi hukuman tanpa melihat status sosial, ekonomi, dan popularitas individu yang menjalani proses hukum. Kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah. Demokrasi Pancasila dijalankan dengan prinsip otonomi, di mana pemerintahan membentuk daerah-daerah otonom pada provinsi dan kabupaten atau kota. Tujuannya, supaya bisa mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah sebagai urusan rumah tangga sendiri yang diserahkan oleh pemerintah pusat. Kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran. Prinsip ini digunakan agar membangun negara yang makmur oleh dan untuk rakyat Indonesia yang mencakup semua aspek, entah hak dan kewajiban, kedaulatan rakyat, pembagian kekuasaan, otonomi daerah, ataupun keadilan hukum. Kesepuluh, demokrasi yang berkeadilan sosial. Artinya, demokrasi ini menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan masyarakat. Artinya, semua masyarakat mendapat perlakuan yang sama, tanpa melihat tingkat sosial maupun golongan ekonomi tertentu. Saya Karina akan menjelaskan tentang nilai dasar Pancasila dan nilai instrumental Pancasila. Nilai dasar Pancasila merupakan hakikat, makna, atau esensi yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Nilai dasar ini bersifat universal karena merupakan sesuatu yang dianggap sebagai evident truth atau sebuah kebenaran hakiki yang disetujui oleh semua orang. Karena merupakan kebenaran hakiki, tentu saja nilai dasar ini merupakan nilai-nilai positif yang berguna bagi semua orang. Selain itu, nilai-nilai ini juga harus merupakan gambaran atau kristalisasi dari karakteristik komunitas yang dituju, karena kelak akan menjadi dasar dari segala aktivitas di komunitas tersebut. Sebagai nilai dasar, maka kelima sila Pancasila diharapkan dapat menjadi sumber norma dan sumber hukum bagi bangsa dan negara Indonesia. Namun, jika Pancasila hanya berupa nilai dasar yang ada pada kelima sila tersebut, maka akan sangat rancu. Oleh karena itu, dibutuhkan nilai-nilai instrumental yang menjadi penjelas atau pemandu bagi kita untuk menjalankan apa yang dimanfaatkan oleh nilai dasar. Jika nilai dasar adalah intisari dari apa yang diamanatkan oleh sebuah sistem nilai, maka nilai instrumental adalah parameter, panduan, atau koridor yang memungkinkan kita untuk mewujudkan nilai dasar tersebut. Ketika nilai instrumental dikaitkan dengan perilaku manusia, maka hasilnya adalah nilai atau norma moral. Namun, jika nilai instrumental dikaitkan dengan keberjalanan negara, maka keluarnya adalah undang-undang, garis besar haluan negara, ataupun strategi-strategi lain yang bersumber dari nilai dasar. Jadi, pada intinya, nilai instrumental adalah instrumen-instrumen yang menjabarkan parameter dan cara untuk mencapai hal-hal yang dimanfaatkan oleh nilai dasar. Tanpa adanya nilai instrumental,
maka nilai dasar akan sangat sulit untuk ditetapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena sangat abstrak. Jadi, pada dasarnya, nilai dasar Pancasila dan nilai instrumental itu merupakan dua nilai yang berkaitan. Pelaksanaan pilkada itu sendiri sesuai dengan nilai dasar sebagaimana yang tercantum dalam sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan nilai dasar kerakyatan serta musyawarah. Untuk nilai instrumental sendiri, beberapa yang berhubungan dengan aktivitas pilkada yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 2, terutama yang terkandung dalam ayat 1 adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian, Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 6A sebagaimana yang tercantum dalam ayat 1 yaitu Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Apakah pilkada akan tetap dilaksanakan? Dan langkah apa yang harus dilakukan agar pilkada tetap bisa terwujud? Menurut saya, pilkada akan tetap dilaksanakan. Dan langkah yang harus dilakukan yaitu menggunakan protokol-protokol kesehatan yang ada saat pilkada berlangsung, seperti menjaga jarak, tetap menggunakan masker, menyediakan fasilitas mencuci tangan dan hand sanitizer, menggunakan nomor antrian agar tidak terlalu ramai atau terjadi perkumpulan orang yang banyak saat pilkada berlangsung. Apakah sudah menjadi pemilih tahun ini? Jika ya, apa yang akan dilakukan? Dan jika belum, apa juga yang akan dilakukan? Bila yang dimaksud adalah memilih dalam suatu organisasi di sekolah, tentu saja saya sudah pernah melaksanakannya. Dan yang saya lakukan adalah memilih yang terbaik dan memiliki visi misi yang jelas untuk organisasi tersebut. Tapi, bila yang dimaksud adalah memilih dalam hal pilkada, tentu saja saya belum pernah melaksanakannya, dikarenakan saya belum cukup umur untuk melaksanakan pilkada. Dan apa yang akan saya lakukan? Tentu saja saya akan mempersiapkan diri saya terlebih dahulu untuk memilih apa yang terbaik untuk negeri ini, dan akan melakukan beberapa research mengenai pilkada di Indonesia, dengan tujuan agar saya memiliki sedikit bayangan mengenai pilkada di Indonesia saat saya sudah cukup umur atau diizinkan untuk memilih.